4 kaki yang baru. Oke. Kemudian mandang jabatan. Jadi siapapun dia, siapapun orangnya, bahkan nanti itu juga berlaku untuk pemilik rumah, dituntut harus nunduk. Karena nggak nunduk itu artinya kita nggak hormat. Nggak hormat kita dapat hukuman gitu. Nah, tahu hukumannya apa? Hukuman nanti benjol, kepala kebentur di sana. Hukum dari rumah langsung, bukan dari pemiliknya gitu. Kemudian untuk material, jadi rumah ada di situ materialnya mereka bikin dari alam, sifatnya itu nggak ada yang permanen. Jadi kalau untuk atap ini mereka bikin dari daun ilalang. Kemudian biasanya itu mereka ganti 6 atau 7 tahun sekali. 6 atau 7 tahun sekali, kalaupun juga hujan besar dia nggak bocor. Meskipun kami di sini tuh sebenarnya nggak pakai no drop, no bocor-bocor gitu. Karena no drop sendiri juga no laku di sini. Kemudian untuk material lantai itu pondasi awal. Jadi 90% dari lantainya ini mereka bikin dari tanah liat. Kemudian mereka lapisi atau poles pakai kotoran sapi atau kotoran kerbau itu sebagai pengganti semennya. Jadi 90% tanah liat, 10%-nya itu kotoran sapi. Karena apa? Semen yang pertama kali orang Sasak kenal itu bukan semen 3 roda, bukan Holcim, bukan Boswa, apalagi semen Padang, masih sekarang udah jadi klub sepak bola. Tapi semen 4 kaki. Pabrik semennya langsung berhadapan sama rumah, kadang di samping atau di belakang rumahnya. Jadi kita di situ bau khas, ciri khas nggak terlepas dari sapi, itu yang nggak bisa kita hilangkan. Walaupun beberapa tamu sebenarnya mengeluhkan nggak nyaman karena keberadaan sapi, mulai dari bau atau apa gitu. Cuman mau diapain lagi, itulah ciri khas kami. Karena sapi bagi kami di sini tuh segalanya. Mulai dari tenaga, mulai dari kotoran yang pertama. Karena setiap minggu sekali kita ganti. Kita pel lagi lantainya pakai kotombok. Sebenarnya itu terkenal dengan musimnya sapi. Karena rata-rata dan sebagian besar kita di sini kan punya sawah di kayak bukit gitu. Jadi kita masih pakai sapi untuk bajak, untuk kerja. Jadi itu terkenal dengan musimnya sapi. Bahkan di Lombok tengah bagian utara sana itu ada perlombaan gitu. Pas lagi musim hujan ada lomba garap sawah gitu. Kemudian untuk yang terakhir, jadi sapi kita katakan segalanya karena itu untuk stok terakhir. Biasanya kan kita dapat problem kayak anak mau masuk, itu sebenarnya bukan problem ya. Itu kayak anak butuh uang buat sekolah, sapi. Kemudian ada yang meninggal, nanti juga balik lagi ke sapi. Itu yang dipotong. Belum lagi untuk biaya ini gitu. Kemudian nanti ada yang meninggal, sapi. Gagal panen juga sapi gitu. Jadi prinsipnya orang Sasak bahkan mereka lebih mengespesialkan sapi ketimbang mereka sendiri. Artinya sebelum sapi atau kerbau makan, pemilik pun tak makan. Jadi yang diutamakan itu lebih kepada sapi. Sapi dulu, baru aktivitas masak itu mereka mulai gitu. Kemudian filosofinya. Jadi kita balik ke filosofi mulai dari tanah liat. Karena Sasak ini sendiri juga muslim, Mas. Kita yakin manusia pertama dari tanah, nanti mau nggak mau kembali lagi ke tanah. Jadi itu sebagai simbol keyakinannya. Kemudian untuk kotoran sapi atau kotoran kerbau, selain sebagai pengganti semen, filosofi utama itu sebagai simbol dari kerja keras. Karena hidup dari bertani, kemudian sapi atau kerbau aktif mereka pakai untuk kerja. Jadi untuk mengapresiasi tenaga sapi mereka taruh di lantainya. Kemudian selain itu, fungsi yang pertama dari kotoran sapi mereka
digunakan untuk menjaga kehangatan. Artinya nanti kalau musim hujan atau musim salju, kalau misalkan di luar dingin, lantainya itu jadi hangat. Kemudian yang kedua, orang Sasak pakai kotoran sapi. Itu mereka sebenarnya pakai untuk pengganti sovel. Nyamuk jarang, sovel nggak laku. Jadi skincare terbaik untuk pencegah nyamuk itu sebenarnya kotoran sapi. Jadi Mas Mbak nanti kalau berkenan skincare pakai ini anti nyamuk, pakai kotoran sapi di seluruh badan. Itu aman. Kemudian untuk hasil survei membuktikan. Jadi ada juga sih penelitian yang menyatakan bahwa tidur di atas kotoran sapi itu orangnya tercegah dari penyakit stroke. Nah, ini baik untuk stroke, tapi tidak untuk kanker. Penderita kanker itu nggak ngefek ini Mas. Nah, paham kanker ya? Kantong kering. Jadi kanker ini, jadi kotoran sapi itu bukan obat untuk menolak miskin Mas. Justru itu bisa bikin melarat lagi gitu. Oke, kemudian lantainya kan seperti yang dikatakan tadi, ini diganti sekali seminggu. Kotoran sapi yang dipakai juga yang harus benar-benar baru, kata bule itu yang fresh from the oven jauh lebih baik. Aduh, iya. Karena daya lengketnya juga jauh lebih kuat. Kemudian 2 jam 3 jam setelah dipoles bau udah mulai hilang. Dan untuk informasi lebih jelasnya Mas Mbak, kita juga bisa masuk, kita bisa lihat bagian dalamnya. Cuman harus nunduk, sambil nunduk nanti bilang tabe ya. Tabe. Jadi itu ucapan permisi dalam bahasa kami. Oke. Silakan. Coba jamu dulu Mas. Oke, ini ada jamu juga. Kalau istilah kami itu congga. Itu paling baik untuk stamina. Katanya jamu yang kita punya itu juga tanpa efek samping. Yang ada efek depan doang Mas. Kita masuk ke harus nunduk katanya guys. Pakai sepatu kan? Kak nyobain Iya. sekali loh. Buka sepatu ya? Bawa aja, bukan dari kotoran. Oh nggak apa-apa. Oke, jadi sekedar informasi Mas. Jadi penemu sliding door pertama dulu itu orang Sasak, karena pintu ini sudah sliding door. Iya. Masuk nggak harus ngintip, masuk aja. Kalau ngintip itu tradisi buruk orang Sasak. Jadi kalau misalkan ada yang lagi gelap ya guys, nanti mereka tradisi saling ngintip. Nah ini guys, itu sekedar iseng sih sebenarnya, cuman bisa dikatakan sebagai tradisi. Ada yang nikah bulan madu ngintip, besok teman nikah ngintip. Jadi ngintipnya itu giliran. Rolling gitu. Oke. Itu pemilik rumahnya. Karena rumah ada di situ bukan semata-mata mereka bikin untuk objek. Tapi ini benar-benar perkampungan asli. Karena sebelum kampung ini dibuka untuk objek juga udah ada. Jadi ini dibuka untuk objek wisata mulai dari 1998. Kemudian diketahui sama pemerintah itu 2001. Biasalah kalau pemerintah itu tahu kalau udah jadi sama kayak polisi datang pas udah tragedi. Gitu. Kemudian support yang pertama kita dapat listrik sama air pump. Jadi kita kenal listrik di sini tuh 2001. Oh, ini baru nih kenal listrik 2001. 2001. Sebelumnya itu kita pakai lampu tempel, ada yang dari minyak tanah itu, ada juga yang pakai minyak goreng. Oke. Cuman kita taruh di sini ekstrim, karena rumah ada di sini tahan gempa, anti banting, pecah enggak. Jadi cuma rawan ya itu sama api. Kalau untuk masalah gempa, semen 4 kaki itu jauh lebih kuat ketimbang semen 3 roda. Dari kotoran sapi nih guys. Merata. Jadi semua itu dari kotoran sapi. Semen 4 Kalau kaki. dibersihin berarti seminggu sekali itu benar-benar di itu lagi. Iya, dipel lagi pakai kotoran sapi yang baru. Itu harus dinikmati. Artinya mereka ngepel pakai tangan. Kotorannya yang masih hangat cuma dicampur sedikit air aja. Itu harus merata. Cuman untuk bau, untuk rasa jijik itu kan
nggak ada bagi kami, jaga jarak. Sekedar pakai masker. Cuman mohon maaf karena tadi kan belum siap juga. Iya. Karena corona bagi kami di sini tuh bukannya ini kayak permainan, Mas. Kalau yang meninggal mungkin banyak, tapi kenapa diupdate-nya sekarang gitu? Kalau dari dulu kan diupdate yang meninggal kan banyak juga. Kemudian gejala corona kayak flu batuk itu dari dulu udah ada. Kemudian orang sakit itu masih yakin yang tradisional aja. Jadi gejala corona dikasih jambi-jambi, dikasih air putih nanti sembuh juga gitu, tergantung dari keyakinan. Jadi kita berkunjung ke puskesmas kalau misalkan kita kecelakaan, luka sobek atau apa gitu. Karena kata orang sekarang itu dokter terlalu cepat memvonis. Yang awalnya penyakitnya ini diabetes, meninggal, dirawat di ruangan corona, nambah satu lagi pasien ini COVID. Teman kecelakaan kalau nggak diurusin di ruangan corona mereka nggak mau diurus. Untung kita nggak kayak tempat lain yang di Lombok, artinya kayak di Dompu atau di Bima kalau nggak salah dinyatakan corona tuh rumah sakitnya diancam mau dibakar. Jadi di sana nggak ada corona karena dokternya nggak berani memvonis gitu. Ini benar tuh. Jadi ini karena apa? Kalau misalkan corona ada, ya memang ada, tapi itu penyakit lama yang ini iya ada sekarang karena gejalanya sama, batuk, pilek, sakit kepala, pening, pusing macam segala ini kan udah ada. Atau dikasih air putih nanti dijambi-jambi udah sembuh. Jadi kita nggak kenal corona karena itu sebenarnya. Karena kita di situ muslim, cuman masih untuk keyakinan leluhur, peninggalan leluhur nggak bisa kita hilangkan. Bahkan nanti kalau misalkan ada seseorang yang mau melahirkan, kadang kita bawa ke puskesmas. Cuman untuk dukunnya akan ikut. Itu harus ikut. Bahkan dia yang lebih aktif sebenarnya ketimbang dokternya. Kemudian yang nanti misalkan 3 hari lagi mau melahirkan, kita kan ke sana perutnya pegang ketahuan. Oke, 2 hari lagi mungkin melahirkan. Kita udah siap gitu. Nggak harus USG gitu. Nanya banyak. Kemudian untuk sarung itu orang Sasak kenakan, bisa dilihat Mas. Sebenarnya untuk yang udah nikah dituntut harus pakai sarung itu karena 2 alasan. Yang pertama itu sebagai simbol kesopanan. Jadi apapun itu, misalkan seseorang mau bertemu sama kalangan pemerintah, sarung itu dianggap paling sopan. Kemudian kalau malam harinya biar cepet. Jadi sarung kata bule itu easy to open, easy to close. Kalau tidur bisa, mereka punya short time aja untuk second honeymoon. Itu cocok tuh, sepakat. Mas kalau mau cepet dapat momongan, coba tidur di sini. Bukan coba tidur di sini. Mas kan punya sarung, biar cepet. Iya. Saya jangan pakai sarung, soalnya salah saya. Kalau pakai celana kan keburu nanti. Benar, sama. Iya, sering begitu tuh kejadian. Apalagi dapat anak, untuk anak kedua prosesnya lebih rumit lagi. Pakai celana nanti keburu anak bangun. Sarung kan set udah. Kalau nggak usah pakai apa-apa lah, udahlah. Nggak usah pakai sarung juga lah. Kemudian tidur. Ini buat Jadi tidur ini buat apa? tidur nih. Kayak special mat gitu. Special mat. Artinya mereka kan pakai ini harus ada untuk pesta akad nikahnya seseorang. Kita nggak kenakan tikar plastik, itu untuk pengantin aja. Jadi ini yang dipakai ini harus ada. Mereka udah bisa nenun dulu. Ini alat tenun nih guys. Nggak bisa nenun nggak nikah. Jadi syaratnya itu ya. Syarat utama mereka harus nenun dulu. Karena Guys, nyobain pertama kali dalam hidup, belum pernah, pengen tahu, penasaran. Sirih itu rasanya apa? sirih. Kalau di TV yang kita lihat kan senyum Pepsodent, Sini. ibunya Buat ini senyum sirih dia. Senyum sirih. Kayak Ibunya gitu. lagi ngeracik. Aduh nih rasanya agak deg-degan ya.
Rasanya apa sih? Cukup. Rasanya Panas, pahit. ada panahnya, Langsung ada makan. pahitnya. Cuman Langsung. bagi yang udah ini kan yang udah pecandu, Hah? sama halnya kayak kita yang suka ngerokok mas. Oh. Nggak ngerokok juga kayak apa ya, agak asem gitu. Ini gigit nih. Kunyah. Kunyah. Makan udah. Kalau nggak kuat nanti baru dibuang. Karena ini kan dipakai untuk tradisional lipstiknya. Cibi-cibi. Jadi awalnya dulu generasi nggak kuat Buang. itu, tapi belum merah mas. Buang. Harus merah. Apa rasanya? Nggak tahu, nggak bisa diungkapin. Jadi ada sedikit pedas, pahit. Ibu biasa. Ibu udah sering. Sering. Ini kan bagus untuk Gagal gigi. guys. Ampun guys, Kalah sama ibu. nggak tahu rasanya apa ini. Kayak sepet, pahit. Pahit, panas. Si ibu tuh lihat, sampai tembakau loh, luar biasa. Iya, biasa. Itu buat perempuan laki atau perempuan kayak gini? Itu perempuan laki bisa. Oh, perempuan laki Karena bisa. kan nanti siri ini juga untuk pengobatan tradisional. Hmm. Ada istilahnya simbi kayak di Bali yang ditaruh di bagian ini. Oh Kayak ya. India itu. Jadi kalau misalkan kita ada gangguan dari ini roh yang apa ya, kayak mistis gitu. Ini yang harus ada. Bukan uangnya, tapi ini sebagai syarat utama. Obat yang dikasih itu akan manjur kalau ada sirinya. Ini pabrik semennya. Selain jadi pabrik semen. Nah, nih, tuh pabrik ini semennya, model guys. bintang 5 untuk sapi. Ini pabrik semennya. Karena Jadi dari kotoran sapi itu tuh. restonya di dalam semua. Pabrik semen di sini begitu ya. Fasilitasnya lebih komplit. Kalau kita kan dapur di luar, ini di luar. Nggak harus masak juga tuh sapi. Karena prinsipnya. Disiapin ya. Nah ini dapur. Oh, dapur nih. Dapur bersama ini. Buka aja kalau mau lihat. Tinggal dorong. Boleh aku mau lihat. Oke, ini Ini berarti dapurnya ada nih yang guys. lagi masak. Ini dapurnya sama-sama kayak gini. Iya. Bareng-bareng? Enggak, kalau ini untuk satu rumah. Oh. Ini ada yang lagi ini masak, dapur di masak luar. pakai kayu bakar. Walaupun beberapa tahun lalu itu sempat masuk sih bantuan dari pemerintah untuk subsidi LPG Tapi yang tetap- 3 kg. Cuman karena kita sebagian ada yang pakai, yang tahu caranya. Sebagian ada yang takut karena nonton di TV banyak yang Ada yang meledak. Ada. Takutnya nanti satu kampung habis gitu. Caranya mulai jadi Di sini ya? ada alat buat bikin benang segala macam itu bisa. Ini area tenun nih guys. Ini kecil dia nikah masih kalau nggak salah di kelas 2 SMP. Iya. Tapi tuh dia udah bisa nenun, itu aturan adatnya. Sekarang baru kita ngikut aturan pemerintah. Dia udah dapat 2 anak. Bocor gitu. Kamu sasaknya ini. Tambah stamina, Mas. Jamu sasak. Iya, Mbak. Oke, ini kooperasi. Oh, ini koperasinya nih guys. Iya, hasil kreativitas dari warga. Mereka taruhnya di satu tempat, ini tempat. Dan ini udah saya lipat nggak mau. Jadi di sana ada cerminnya. Coba. Cerminnya. nggak Hah? ada. Iya, nggak apa-apa ini nyoba. Di sana ada Kita kaca. cobain guys. Ini seru nih. Ini hari terakhir. Iya. Ini suka yang warna merah guys. Kemarin berarti itu hari ini sekedar buat TV. Ini yang turnya. Sebenarnya kemarin kita kerja. Ada Terus kerja. bapak-bapaknya udah pada pulang, jadi kita jalan-jalan. Seru juga. Seru juga guys.
karena jarang loh yang Yang hijau aja ya? ambil liburan. Yang beruntung sebenarnya itu yang kerja di sirkuit. Enak banget. Tapi untuk pendapatan dia suka karena ini apa ya? Ini aja. Nih, istri aku beli. Kalau hujan ya kehujanan, kalau panas ya kepanasan. Ini apa ini? Kain. Water. Outer. Katanya. Istilah gaulnya apa? Outer. Outer. Luaran. Luaran. Outer. Oh, iya. Ini baju blanket katanya kalau blanket ya saya tahu itu selimut. Kenapa nggak bikin besar aja kalau memang baju blanket? Kan aman, nggak harus pakai. Berapa jadi? Ini berapa? 200. Ini? Jadi ini 500. Ya, Yang big boss-nya. kesini. Biasa perempuan yang bawa uangnya dapat. Nah, kita diatur sama. Itu nggak beda berarti ya, itu Iya, sama. Ya? sama. Bahkan nanti kalau di sini kan yang dapatnya perempuan itu uang mereka. Nih guys yang mampir ke desa. Kalau laki yang bawa uang kan beresiko juga mas. Iya. Ntar ada yang bening-bening lawyer, Iya, lawyernya amin. lebih lagi gitu. Desa Terima kasih banyak. Ende ya? Apa? Ende ya, betul ya? Sasak ende ya. Sasek Ende. Tuh, dia mampir ya guys yang kesini wajib nih. Coba beli deh, beneran deh. Dibeli nih barang-barang mereka. Bagus-bagus dan murah. Ini asli manual buatannya. Jadi guys yang kesini. Bu, Bapak makasih. Iya, sama-sama. Ngeri saya. Paling baik itu sebenarnya untuk tani. Jamu. Temannya ibu. Hup. Ini nih yang spesial bagi mereka. Berharga dan berarti banget mereka ini. Di satu lokal Guys ya. Ini kayak peranakan. Dari kotorannya semuanya mereka. Ini ada yang semental, ada yang limusin gitu. Ini peranakan. tapi gede. Kita jual, seharusnya kalau kita jual daging Iya. dapatnya banyak. Nah itu politiknya di mana? Makanya Heeh. saya kaget juga. Kalau kita yang pelihara kan seharusnya sapinya juga mahal kalau harga daging tinggi. Nah ini harga sapi murah daging tetap. Nah ini harga sapi murah daging tetap Makin tinggi gitu. Waduh. Gimana itu? Yang buat politik itu siapa sebenarnya? Guys, untuk ukuran seperti mereka ini hanya 15 sampai 20 juta di sini. Gede loh sapinya semilimosin. Kalau udah pada balik semua sekitar 50 anak. Bahkan lebih dari itu. Sekolahnya gimana? Sekolah untuk Coba yuk. Jamu apa sih, Bu? Kok rasanya apa? Pahit nggak? Coba deh, boleh deh, saya pengen tahu. Cobain jamunya. Cobain. Hah? Mau coba deh, saya pengen tahu. Oke ya, kita cobain jamu nih guys dari apa? Desa Ende. Telok kau kan? Ende. Iya. Kita cobain ya guys ya. Bi, aku nyobain jamu dulu ya. Ini lagi dibuatin nih sama ibunya nih guys. Oh, pakai susu. Susu apa? Kental manis. Susu kental manis ya. Ini jeruk. Pakai jeruk, guys. Biarin deh Kang Des nyobain, biar seneng nih guys ya. Kan biar seneng nih. Nyobain jamu. Bismillah, mudah-mudahan. Masuk ke mulut. Oke. Oh, pakai telur guys. Telur ayam kampung campurannya. Telur ayam kampung. Dedenya tuh. Kayak nunggu. Oh, udah jadi. Oke guys. Oke, jadi. Buka masker dulu. Saya kira tadi Mau minum. Ya guys, kita cobain ya guys ya. itu manis kok mas. Bener. Enak. Iya manis. Guys, kita cobain guys. Harus coba nih guys. Langsung kesini nih. setegak. Yang ini air minum pak. Untuk Oke. air minum. Enak kok. Enak. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak? Enak guys. Tadi ada nada lagu ya. Kenapa enak? Wah, ini enak guys. Nggak ada amisnya sama sekali nggak?
Oh ya. Jadi kita pakai Enak banget guys, jeruk. cobain. Kita pakai jeruk, pakai Baru merica. tahu. Nah, Pertama kali kan minum materialnya jamu. untuk masuk angin karena ada cabai ikan seperti ini. Oh, Masuk oke. angin nanti kelar deh. Oh. Mantap guys, benar mantap. Wah, ibu siapa nih namanya? Sutini. Sukini. Sukini. Panggil ibu itu Oh, salah. Ina. Ina. Oh, Ina. Di sini Nah, panggil itu ibu ama tuh Ina. Sukininya. Ina Sukini. Oh, gitu. Kalau Jadi- bapak apa? Ama. Ama. Kalau bapak Ama. Jadi kita di sini tuh Ina sama panggil ibu Ina. Kalau nenek itu Papu. Hmm. Kalau Oke. untuk perempuan panggilnya Nine. Oh. Kalau yang laki Mame, jadi Nine Mame. Oh, oke. Kalau mau dapat suami semame gitu. Semama. Situ aja nggak apa? Nah, tujuh. Kita ambil spot di sini. Langsung tuh guys. Lalu kemana? Ya pasti kemana? Yang hari ini jam 15.00. Siap. Spotnya masya Allah. Bibit yang mana sih? Sini. Pasir nih, pasir ini mulai. Pasir terus. Jam. Ini kalau ke daerah Lombok, ke daerah Mandalika, mampir ke sini nih guys. Namanya apa tadi? Restorannya? Astari apa gitu pokoknya. Dia langsung menghadap Astari Resto and Lounge gitu lah. Ya ada koordinatnya pasti di deskripsi ya. Nih lihat nih, pemandangannya langsung ke laut. Tuh, saya ikutan Mandalika. Nah, langsung ke pantai gitu guys. Nah, mari makan guys. Ini dia tadi aku pesen ini nih, pizza pepperoni. Ya bos. Di mana nih? Kita cobain. Setelah kemudian udah si ini si ibu udah ini ya kejadian. Panas. Nah ini gue ada minum kopi habis kopi. Jadi Leri nggak lama lo telepon setelah lo telepon jaman Leri nelfon. Ada pergeseran ya? Iya. Ya udah aku kirim ya. Oh oke aku bilang itu. Terus ini kabarin gua. Ini si Leri Saat oleh-oleh kalau mau ke Lombok nih guys, namanya Sasaku. Dan ini rame banget asli. Orang pada beli oleh-oleh semua, ada restorannya juga sana. Set oleh-oleh ya? Nih. Oleh-oleh kota Lombok. Mutiara. Kita cari Gini. Oh, Gini. Hah? Ini jininya. Udah kamu kayak gini di Martapura. Ada makanan nggak dia? Apa cuman ginian doang? Ada. Tuh ada yang siapa?
Kita ada di mana sih, Bi? Verve Beach Club, guys. Kita mau duduk-duduk sambil santai sore di sini kayaknya. Ini restoran. Bener restoran nih, bar resto ya? Pemandangannya langsung ke laut. Kayaknya sih seru nih, guys. Yuk kita cari yuk. Kita cari tempat duduk, kita cari spot duduk yang paling enak. Ada? Itu enak tuh kayaknya tuh di ujung. Buat orang. Sini aja kali ya? Sini? Sini aja ya Mbak. Desi sini aja kali. Dia ngajakin ke sini gitu. Oh, ya udah. Ini Lombok kayaknya wajib kesini nih, seru. Makan guys, bukan makan sih, nyemil ya di Verve Beach Club. Lombok ini daerah Senggigi kalau nggak salah. Ini aku pesan ini, kelihatan nggak? Apa tadi pesanannya? Sayang ini molten ice cream ya? Kita coba ini ya. Pas banget sore-sore. Ini jam 3:30 waktu Lombok. Kalau di Jakarta mungkin masih jam 2:30. Cobain guys. Enak guys. Makan suasananya pantai laut gini, Masya Allah banget sih, luar biasa. Sini deh, sini. Aku mau liatin ini nih, molten ini pecah banget tuh. Nah tuh, ini recommended banget buat teman-teman yang pergi ke daerah Lombok, daerah Senggigi kalau nggak salah ini ya. Kayak recommended banget. Ini dekat dari hotel kita nih, dari Hotel Montana Senggigi, dekat. Jadi recommended banget. Enak. Pakai seru. Asik. Kita cobain es kelapanya. Yang aku bingung ini nih, buat apa ini? Mungkin tuang kali ya? Mungkin biar dingin. Salah. Ini juga tuh, guys. Aduh. Bisa santai-santai ya kan, nih ibu-ibu pejabat. Lihat. Tap kali, santai kali. Ya. Sering-sering loh. Kita ke pantainya yuk, kita lihat yuk. Pantainya juga enak, ini ramah banget, ramah buat anak-anak ya, nggak ada karang, jadi enak tuh, dan bersih pula. Tuh, ini recommended banget deh Verve Beach Club ini. Jadi guys yang mau kesini, itu tempatnya itu tuh. Seru guys. Ini ramah buat anak-anak main. Tadi sih banyak anak-anak, cuman kayaknya udah dipanggil sama orang tuanya. Oke, ya seperti ini ya keadaannya. Buat healing cocok banget nih buat guys aku yang mau healing. Nah, ini cocok banget kalau lagi ke Lombok, mampirin ke sini ke Verve Beach Club.
Assalamualaikum guys. Pagi, nih sekarang di Lombok jam 7:30 ya, berarti di Jakarta ada jam 6:30. Aku mau review selama 1 hari explore Lombok, apa aja yang aku dapetin ya sama istri aku gitu. Istri aku nggak mau nih dijemput videoan karena belum rapi juga, dan kita mesti buru-buru juga karena mengejar pesawat jam 1 ya sayang kita ya. Jam 1 kita harus udah take off. Apa boarding? Itu setengah 1, jam 1 boarding. Oh, jam 1 boarding. Cuman kan kita masih mau beli-beli oleh-oleh dan lain-lainnya gitu. Jadi kayaknya harus pagi-pagi nih biar bisa ngejar bisa beli oleh-oleh dan lain-lainnya gitu. Oke, 1 hari kemarin selama di Lombok. Hari pertama itu dari hotel dulu ya, dari breakfast di hotel. Hotelnya ya seperti yang guys lihat ya, mungkin memang bintang 3 ya, karena bintang 3 seperti itu, nggak ada kulkas, nggak ada lemari, tapi view-nya oke ya, pemandangannya nyaman, view-nya oke, terus enak deh, nyaman di sini, nyaman gitu. Untuk hotel aku kasih nilai sih 8,5 untuk hotel gitu, untuk karena kenyamanan ya gitu. Kalau harga kan seperti yang aku bilang gitu, mahal itu kemarin karena ada event Mandalika ini gitu. Jadi kalau normalnya sih cuma sekitar 400 sampai 500 ribuan di sini gitu. Jadi lumayan worth it lah ya. Terus untuk breakfast di hotel, makanannya buat aku nilainya, aku sih 7,5 ya, no reason lah ya, pokoknya 7,5 buat aku nilai untuk breakfast di hotel ya. Lanjut, pagi itu dari hotel aku berangkat ke destinasi wisata pertama itu ke mana kita ya? Oh, Desa Ende, Ende ya? Lupa aku nyebutnya, nanti ada di tayangan desa, soalnya kalau nggak boleh salah sebut juga ya katanya ya. Desa Ende atau Ende, lupa, nanti ada di tayangan ya gitu. Dikasih tahu juga kalau ada informasinya. Kalau nggak salah sih Ende, kalau nggak salah. Ke Desa Ende itu suku asli, salah satu suku asli di Kota Lombok gitu ya. Ada suku di Lombok gitu. Selain ada satu lagi, sebenarnya lebih populer sih Desa Sade ya. Desa Sade yang lebih populer gitu. Cuman kemarin Desa Sade itu rame gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ke Desa Ende karena nggak beda jauh, sama aja sebenarnya, sama-sama suku asli di Kota Lombok, dan secara kultur dan lainnya sama gitu. Ya seperti yang guys lihat, lumayan tukang dance pertama kali, first time nyobain, ngiri guys, ngiri demi konten. Tapi pengen tahu juga, penasaran, karena dulu zaman nyokap tuh ya nyokap masih ada tuh, bukan nyokap sih, teman-teman nyokap tuh sering nyirih dulu gitu. Jadi dari dulu penasaran gitu, baru pertama kali nih, baru terrealisasi kemarin gitu ya, setelah sekian puluh tahun umur aku gitu ya, kayak baru nyobain nyirih itu, ternyata wow, luar biasa guys rasanya, nggak bisa disebutin deh. Gimana, lihat sendiri itu di tayangan ya, rasanya nyirih gimana gitu. Terus seru sih, sumpah seru. Di Sunday itu seru banget. Masuknya itu sebenarnya kita sukarela, jadi nggak dipungut bayaran yang dipatokin berapa, nggak. Jadi ada kotak, memang kita disambut langsung sama tour guide-nya ya. Di sana ada yang yang membawa kita buat ngejelasin lah gitu. Segala macam ya, kultur apa aja sih yang ada di Desa Ende itu gitu. Jadi ada pemandunya nanti di sana. Jadi kita masuk itu, kita registrasi, kita tulis nama, nama aja sih, nama doang ya, tulis nama doang ya. Ya, nama berapa orang. Nama sama berapa orang. Karena itu katanya untuk data dari setiap berapa bulan sekali atau setahun, lupa aku. Itu data untuk pemerintah. Jadi mereka memberikan data berapa sih yang yang berkunjung, wisatawan yang berkunjung ke Desa Ende ini gitu. Dan kita dipandu sama namanya Mas Akib, kalau nggak salah. Mas Akib luar biasa, seru banget orangnya, asik banget. Kita benar-benar pengalaman yang luar biasa, satu pengalaman yang luar biasa buat kita, masya Allah. Senang bener kita ke Desa Ende itu, senang banget gitu. Sering ngelihat kulturnya orang-orang kota di Jakarta, terus tiba-tiba masuk ke desa yang masih nggak pakai sendal ya. Terus rumahnya itu yang dibikin dari kotoran sapi, dipel, dibersihin dari kotoran sapi, cuman nggak bau, dan itu bingung juga gitu. Rumah pelnya dari kotoran sapi, ngepelnya gitu. Terus rumahnya itu masih dari tanah liat gitu ya, seperti yang di tayangan lah guys lihat.
ada penjelasannya itu luar biasa deh, masya Allah banget. Ya jadi untuk masuk desa Anda itu ya sukarela, untuk ngasih tour guide-nya, pemandunya juga sama sukarela juga gitu ya, keikhlasan dari teman-teman semua gitu. Tapi saran aku kan mereka ada koperasi di sana itu yang apa? Koperasi itu isinya hasil kerajinan tangan mereka, kayak songket asli Lombok, ada topi kemarin aku beli gitu. Mana ya yang nih kayak gini nih kayak gini topi, ada songket. Nih cuman 100.000 aja gitu, tapi ini bermakna dan sangat berarti banget buat mereka kalau kita beli ini, karena dari hasil koperasi itu mereka membagi-bagi lah ya untuk kebutuhan desa itu juga gitu, kelangsungan hidup desa itu juga gitu. Dan seru, banyak anak-anak suka di sana yang lucu-lucu banget. Senang kita ke sana, pokoknya senang banget lah. Jadi wajib datang ke sana kalau guys-guys yang ke Lombok gitu. Wajib datang ke Desa Ande. Lanjut dari Desa Ande kita ke Pantai Kuta Mandalika. Itu nggak dipungut bayaran, masuk gratis ya, cuman karena kemarin kalau pas event main mau ditutup, tapi setelah event ini nggak, udah dibuka Pantai Kuta Mandalika. Masya Allah juga luar biasa pantainya gitu. Cuman kita nggak sempet ya, cuman sedikit nyusurin aja karena panas banget, lagi panas-panasnya. Memang Lombok luar biasa, lagi panas-panasnya guys. Jadi saran aku yang ke Lombok pakai sunblock deh. Apalagi yang takut hitam kali ya. Yang takut hitam pakai sunblock gitu. Dah dari situ kita lanjut dari Pantai Kuta Mandalika kita lanjut ke ini makan. Kita makan di Astari, apa sih namanya? Astari Bar and Resto atau Lounge gitu deh kalau nggak salah, itulah Astari. Nah, ada di tayangan kan ya. Itu juga luar biasa, pemandangannya luar biasa, masya Allah. Dia nyuguhin pemandangan yang luar biasa. Makanannya kamu gimana? Oke. Makanan oke. Aku juga suka makanannya. Aku makan pizza, istri aku makan burger gitu, hamburger sama ada mas driver kita yang bawa kita jalan makan nasi goreng, dan enak makanannya gitu. Di situ kita habis sekitar 400 ribuan kalau nggak salah ya, 400 ribu kalau nggak salah, bonnya hilang gitu. Tapi aku ingat 400 ribu, sekitar 400 ribu, 300 lebih, hampir 400 kita makan bertiga dengan makan dan minum ya. Tapi worth it dengan pemandangan yang kita dapetin, view yang kita dapetin worth it banget gitu. Jadi pemandangan itu langsung ini Pantai Kuta Mandalika sama yaitu sirkuit Mandalika, tapi agak jauh, cuman worth it banget. Buat tempatnya nilainya buat aku 9 Astari gitu. Perjalanan menuju ke sana ya, nah itu ya nanjak sih ya, bukit nyusurin bukit, memang nanjak-nanjak, cuman insya Allah aman lah. Aspalnya jalannya masih bagus banget. Sepanjang perjalanan juga kita disuguhin pemandangan yang luar biasa menuju Astari itu gitu. Buat makanannya buat aku nilainya 8,5 buat aku ya, buat Astari. Lanjut dari Astari kita menuju ke Astari kita kemana? Astari itu kita lanjut ke Tadinya keliling ke Maluku. Terus akhirnya Verve Beach ya? Oh ya, habis dari Astari setelah sempat keliling nyari-nyari tempat, akhirnya dapat tempat namanya Verve Beach Club Lombok, daerah dekat hotel kita juga, daerah Senggigi, dekat dari Montana sini. Dan di luar ekspektasi kita, di luar dugaan, tempatnya enak banget, sumpah. Seperti yang lihat di tayangan itu ya, tempatnya asik banget. Aduh, luar biasa deh, kita nyaman banget selama banget di situ ya. Datang jam 3:30, keluar itu jam 8. Karena betah banget gitu. Tadinya niatnya mau satu destinasi lagi, tapi karena betah banget di situ, jadi akhirnya udah deh. Dan aku sih yakin kayaknya guys ke Lombok mampir ke situ kayaknya juga bakal betah gitu. Ya tempat pemandangannya oke, view-nya oke, makanannya juga oke gitu ya. Anak-anak pun bisa main. Iya betul, dan ramah buat keluarga, banyak juga bawa anak-anak di sana karena pantainya itu. Jadi kita restoran depan itu langsung pantai gitu ya, langsung pantai Senggigi itu nggak ada karang, jadi enak banget pantainya gitu, ramah banget buat anak-anak. Pokoknya buat keluarga cocok banget ini gitu ya. Jadi buat aku nilainya Verve itu 9,5 buat tempatnya, buat aku. Buat makanannya dengan Verve itu kita habis sekitar, kita berempat. Jadi sempet datang ada teman istri aku bawa suaminya, datang ketemuan kan udah lama dia tinggal di Lombok, udah bertahun-tahun gak ketemu istri, pas banget kita ada momen kesini ada ketemuan gitu. Dan akhirnya ya dia datang, kita berempat makan dan minum. Nah makannya sih kita lebih ke cemilan sih ya, cemilan gitu. Berempat dengan makan nyemil dan minum itu kita habis sekitar 300 lebih, hampir 350 ribu
ya sampai sekitar 350.000 gitu. Kita ya segituan lah ya. Tapi buat aku dengan pemandangan dan dengan view dan rasa makanannya worth it banget. Jadi, luar biasa, itu recommended banget. Nanti lihat sendiri di deskripsi ya, ada alamatnya aku cantumin lagi ya. Jadi segitu aja guys. Tiket ke Jakarta aku naik Garuda lagi. Itu Garuda ya, kita naik Garuda. Tiketnya berapa buat pulang? 1,3 juga. Oh sama, tiket buat pulang 1,3 juga, jadi 2,6. Kan pergi udah tuh ya di konten yang aku Mandalika nih buat pulangnya. Jadi di total lo sama tiket pesawat 1,3 untuk satu orang, aku berdua istri jadi 2,6. Sekali lagi, ini bukan bermaksud ria, bukan bermaksud buat sombong, bukan bermaksud buat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan guys juga tidak ada berprasangka yang gimana sama aku. Ini hanya mudah-mudahan jadi sesuatu yang bermanfaat buat guys yang mungkin mau ke Lombok atau mau ya ke kota lain. Kira-kira budget ala kita tuh, budget yang disediain tuh kita persiapkan tuh berapa kira-kira. Nah, kita kurang lebih segitu gitu ya. Dan juga hasil kita dari nabung-nabung gitu. Karena memang kita berdua, aku sama istri sama mama juga sih gitu, sama keluarga suka banget yang namanya jalan-jalan healing ya kalau kata jalan-jalan. Jadi memang kita selalu mempersiapkan itu jauh-jauh hari gitu, nabung buat ya memang jalan-jalan gitu. Bukan yang tiba-tiba pengen jalan cus berangkat, enggak gitu. Itu memang segala sesuatunya ya dipersiapkan gitu. Ya guys ya, semoga menjadi sesuatu dan info yang bermanfaat buat guys semua. Mudah-mudahan ya guys juga bisa yang belum pergi ke sini gitu ya, bisa segera pergi ke sini, amin gitu, bisa segera pergi ke Lombok sama pasangan sama keluarga, amin. Mudah-mudahan semuanya dikabul sama Allah ya. Setiap orang berhak untuk menjadi inspirasi banyak orang, apapun profesinya, apapun pekerjaannya. Sukses bukan tentang ukuran, apalagi takaran, karena sukses datangnya dari hati. Bicara tentang kenyamanan, sehat terus, berkah terus buat guys aku. Tetap jaga iman, jaga imun, jangan lupa like, komen, subscribe. Mantap guys. Balik ke Jakarta guys, sekarang udah di Bandara Zainuddin Abdul Majid, Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Lombok. Nah ini kita udah sampai di bandara, udah boarding pass, udah tinggal nunggu pesawat ini. Udah tinggal nunggu pesawat. Terpantau ini H+2 event MotoGP. Bandara masih rame deh guys, masih padat tuh, masih penuh banget. Apalagi kemarin ya H+1, mungkin dapat info juga tuh luar biasa. H+1 itu bandara itu luar biasa deh, pokoknya tingkat padatnya, lalu lintas udaranya luar biasa. Ini kita di hari Selasa berarti H+2 ya, karena event Mandalika kan di hari Minggu. Bismillah, kembali ke Jakarta. See you di Jakarta guys. Gede banget pesawatnya guys.
Sampai di Jakarta guys, alhamdulillah. Bandara Soekarno-Hatta, back to reality, back to Charity.